Perkenalkan, nama saya Evanggi Beatria Tobing, calon guru penggerak Angkatan 4 Deli Serdang. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi dengan tema coaching. Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita telah mengemukakan bahwa pendidikan itu adalah proses menuntun yang dilakukan guru untuk mengubah perilaku murid sehingga dapat hidup sesuai kodratnya, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat. Proses menuntun tersebut dapat dilakukan dengan banyak hal. Salah satu caranya adalah dengan melakukan proses coaching. Coaching dalam dunia pendidikan sangat sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Coaching adalah sebuah percakapan dialog saat seorang coach dengan seseorang berinteraksi dalam sebuah komunikasi yang dinamis untuk mencapai sebuah tujuan, untuk meningkatkan kinerja dan menuntun seseorang mencapai keberhasilannya. Ternyata coaching, mentoring, dan konseling itu memiliki arti yang berbeda-beda. Kita lihat dari segi aspek, tujuan, dan juga hubungannya. Untuk coaching, tujuannya yaitu menuntun coachee untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Sedangkan mentoring, tujuannya adalah membagikan pengalamannya untuk membantu mentor mengembangkan dirinya. Sedangkan untuk konseling, tujuannya adalah membantu konseli memecahkan masalahnya. Nah, dari segi aspek hubungan, coaching itu merupakan kemitraan yang setara dan coach sendiri yang mengambil keputusan. Coach hanya mengarahkan saja. Coach lah yang membuat keputusan sendiri. Sedangkan dalam mentoring, hubungannya berupa hubungan antara seseorang yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman. Sedangkan mentor langsung memberikan tips bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sesuatu. Nah, untuk konseling itu adalah hubungan antara seorang ahli dan seorang yang membutuhkan bantuannya. Konselor bisa saja langsung memberi solusi. Nah, untuk prinsip-prinsip coaching ada 3. Yang pertama, kemitraan yang ditandai oleh adanya tujuan percakapan yang disepakati. Idealnya tujuan datang dari coachee itu sendiri. Dan kedua, ada percakapan kreatif. Nah, percakapan yang kreatif maksudnya adalah percakapan yang dua arah, kemudian dilakukan untuk menggali, memetakan situasi coachee, dan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Dan yang ketiga, untuk memaksimalkan potensi. Dan di situ percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coachee. Dan juga percakapannya harus menghasilkan rencana tindakan. Nah, dalam coaching, ada proses menuntun yang dilakukan oleh guru sebagai coach kepada murid sebagai coachee untuk menemukan kekuatan kodrat dan potensinya untuk bisa hidup sesuai tuntutan alam dan zaman. Dalam proses coaching, guru sebagai pamong mengajukan pertanyaan efektif dan reflektif untuk menggali segala potensi yang dimiliki murid dengan tidak memberi solusi, akan tetapi tetap mengarahkan untuk mencari solusi. Selain itu, ada juga pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konsep Tutwuri Handayani, di mana murid adalah mitra belajar. Guru bukan lagi sumber pengetahuan satu-satunya, akan tetapi murid juga berperan sebagai mitra dalam mencari kesepahaman dalam belajar. Nah, selanjutnya ada model Tirta yang dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan praktik coaching di komunitas sekolah dengan mudah. Nah, makanya coaching sering dihubungkan dengan Tirta. Apa itu Tirta coaching? Tirta dikembangkan dari satu model coaching yang dikenal sangat luas dan telah diaplikasikan, yaitu GROW. GROW adalah kepanjangan dari Goal, Reality, Options, dan Will. Nah, Tirta itu adalah kepanjangan dari T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, TA, tanggung jawab.
Oke, kita bahas satu persatu. Di mana nanti tujuan itu kita tentukan adalah tujuan dari percakapan itu sendiri, yaitu terdiri dari hal, agenda atau topik percakapan, dan kemudian hasil dari percakapan. Contoh pertanyaan yang diajukan yang pertama yaitu apa topik percakapan kita kali ini? Contohnya, yang kedua, apa yang ingin Bapak atau Ibu dapatkan dari percakapan ini? Yang kedua adalah identifikasi. Ini adalah saat di mana coach membantu coachee mengidentifikasi apa saja yang sebetulnya ada di dalam situasinya saat ini, dan juga mencakup fakta yang mencakup perasaan, keinginan, dan juga dorongan. Tujuan tahap ini adalah untuk memperjelas, menggali, dan memetakan situasi. Nah, yang ketiga adalah rencana aksi. Tahap ini adalah tahap mengeksplorasi gagasan atau kemungkinan dari sebuah rencana. Jika coachee sudah bisa melihat situasi dengan cara yang baru, maka biasanya ia sudah siap diajak untuk mengeksplorasi gagasan atau alternatif yang baru. Dan biasanya di tahap ini bisa keluar 1-3 gagasan dan tidak perlu terlalu banyak. Yang penting setiap gagasan harus dibuat secara spesifik dan detail. Kemudian di tahap ini, coach boleh brainstorming atau berbagi pengalaman jika diminta. Nah, yang terakhir adalah tanggung jawab. Di tahap ini, tugas coach adalah mengukuhkan komitmen coachee dan meminta coachee membangun struktur akuntabilitasnya. Dan di sini coachee diminta untuk menyimpulkan, tetapi bukan coachnya ya. Dan kemudian coach juga mungkin perlu mencatat komitmen dalam bentuk action. Adapun refleksi terhadap proses coaching di sekolah antara lain, pertama, proses coaching sebagai bentuk usaha yang dilakukan guru untuk menuntun segala potensi, keunikan, dan kekuatan murid untuk hidup sesuai kodratnya dan memperbaiki lakunya. Kedua, proses coaching menjadikan murid untuk bisa hidup sebagai individu dan bagian masyarakat yang mampu mengenali, menggali, dan memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya untuk menyelesaikan segala masalahnya sendiri. Ketiga, proses coaching menuntun murid untuk berkesadaran penuh, mencapai kemerdekaan belajar, digali dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk memaksimalkan segala potensinya. Salam dari